Oke guys, hari ini hari Jumat tanggal 14 Januari 2022. Kita akan mulai analisa market di menuju weekend ya. Jadi besok libur. Dan hari Senin juga libur. Jadi kita expect volumenya bakal kurang sampai hari Rabu depan. Oke, yang kalian lihat di sini adalah chart dari bond market atau obligasi. Jadi obligasi ini punya korelasi dengan pasar saham. Jadi ketika pasar obligasi itu turun, atau bond market itu turun, uangnya ada di pasar saham. Jadi ketika pasar obligasi downtrend, maka pasar saham naik. Dan ini yang kalian lihat, pasar obligasi sedang berada di downtrend. Dan di daily, dia berada di short. Front run di 382, front run di 382, dan sekarang berada di ekstensi. Di sesi Eropa tadi, bisa dilihat sini ada reaksi short ya. Ada reaksi short, dan ini yang berhasil ngebuat bid di pasar saham. Dan ini chart bank atau chartnya Nasdaq. Jadi ini chart untuk pasar saham. Di saham kita sebut aja bank ya. Ngebuat pullback dari high di hari Senin, dari low di hari Senin ke high di hari Kamis tadi. Jadi bond market tadi ngebuat short, bank sekarang ada reaksi bid di 382. Oke, jadi masih bullish untuk pasar saham dan bearish untuk USD. USD Japanese Yen minggu ini sudah menjadi permulaan downtrendnya USD. Di hari Senin kita ngelihat ada trade short trade yang berhasil dan ngeblow up target. Sini dia ngebuat ekstensi di trade di 382 di hari Rabu. Setelah itu dia ngebuat ekstensi lagi. Kemarin jam berapa nih? Pagi di sesi Asia, kemarin di sesi Asia. Dan di sesi Eropa di trade lagi dengan menggunakan anchor yang ini $114. Bisa aja sekarang dia bakal nge-break. Yang kita gunakan sebagai acuan untuk bearish below the line kita adalah original anchor-nya. Oke. Jadi untuk USD Japanese Yen selama berada di bawah $114 bearish. Oke. Jadi so far yang kita lihat dari bank, dari pasar obligasi, pasar saham, pasar obligasi, dan USD, kekuatan USD menunjukkan sentimen market bullish. Lanjut ke Aussie dollar. Aussie dollar di daily. Tentu saja kita tahu kita punya short setup weekly ya. Ini short setup weekly ya. Long setup di daily-nya mentargetkan 618 short weekly. Jadi kita berhasil mempertahankan pullback di sini sekali ya, 2 kali, 3 kali, dan targetnya 618 weekly short. Oke. Kita lihat di 4 hour. Sini ada long setup di hari Senin yang bisa dibilang sloppy karena ada resistance, tapi dia berhasil mencapai target dan nge-blast up target. Dan dari sini ini yang kita gunakan, anchor yang kita gunakan sebagai bullish above line kita untuk sesi New York malam ini. Jadi selama berada di atas 0,72452 Aussie dollar bullish. Lanjut ke euro. Euro di daily
di weekly berhasil nge-break weekly extension short. Di daily dia punya long setup. Ini gua hapus. Jadi ini di low di bulan November, ke high di bulan Desember, dapat bayar dan nge-blast up target. Kita bisa makin cash ini dia berada di daily extensi. Ya, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil begini. Tapi dia juga punya variasi. Ini ya. Ada long setup di hari Senin tadi, berhasil nge-blast up target, dan high di hari Senin tadi kita gunakan sebagai bullish above line. Selama Euro USD berada di atas 1,1410 dolar, Euro USD bullish. Pound sterling di daily dia punya short setup. Ini gue jadiin dulu. Weekly short setup yang pertama berhasil mencapai target. Weekly short kedua berhasil mencapai target, dan weekly short ketiga. Ini 0,5, ada reaksi di 0,5, bisa dilihat ada wick ya. Untuk ngevalidasi weekly short setup ini, kita perlu nge-break long. Jadi sekarang masih bullish. Bisa dilihat dari sentimen market, dari currency yang lain masih bullish. Ekstensi pertama, kedua, ketiga, dan ini kita gunakan sebagai bullish above line untuk ekstensi, untuk strike go up atau tidak sama sekali. Kalau ini break, ini bakal konfirmasi resisten di atas kita. GBP USD selama berada di atas 1,36560 dolar. Pound sterling dolar bullish. Gold pagi ini nggak retrace, sayang sekali. Dan ini sekarang berpotensi ngebuat double top. Yang perlu kita ingat sebelumnya kita expect bakal ada pullback di traditional series yang harusnya jadi high prop setup. Sudah break dan dia kembali tes di high. Karena ini menuju weekend, biasanya ini adalah hari di mana profit taking ya. Jadi untuk gold yang kita bisa lakukan sekarang yang ini dong. Sebagai bullish above line, itu full retracement-nya, karena kayak gini kita nggak bisa percaya karena ini potensi double top. Selama dia berada di atas 1.800 dolar, gold bullish. Silver sama kayak gold, dia ngebuat tradisional. Gold berhasil mempertahankan tradisionalnya, tapi bisa dilihat karena menuju weekend dia malah balik lagi untuk nge-retest supportnya ya. Bullish selama di atas 22,88 dolar, dan ini petanda profit taking ya, karena menuju weekend dan libur sampai hari Senin, sampai hari Selasa. Sama kayak gold ya, mungkin dia bakal retrace. Yang perlu diperhatikan dari silver cuma kita harus melihat gold dulu, karena kemungkinan kalau gold itu down, silver akan jauh lebih cepat turunnya. Gold naik, silver akan lebih cepat naiknya. Oke, kita lanjut ke indeks dan saham. Kita mulai dari VIX. VIX punya daily short setup ya untuk minggu ini ya. Jadi hari Senin dia turun, ngebuat market SPX dan saham yang lainnya itu bullish. Dan di hari Rabu tadi dia konsolidasi dan naik di hari Kamis tadi malam. Dan ini ngebuat pullback di pasar saham umumnya, terutama pada SPX. VIX juga punya kontrak untuk di bulan Februari. Jadi kontrak yang ini bakal habis di hari Selasa. Ya, hari Selasa habis. Jadi hari ini, hari Jumat dan hari
Selasa nanti itu kontrak ini dipakai untuk yang terakhir. Jadi kita gunakan kontrak di bulan Februari. Ya, ini kontrak bulan Februari, di mana di sini juga volumenya gue lihat lebih besar. Ini kita sebagai acuan sekarang untuk melihat sentimen market ke depan. Oke. Selama fix berada di bawah 22,480 dolar, fix masih bearish dan indeks dan saham bullish, terutama SPX. Kita korelasikan dengan SPX. SPX ya, yang kita tahu di hari Senin dia up karena fix turun, kebuat pullback di hari Selasa, dan oh ya di hari Senin dia ada long setup sini ya kalau di 15 menit. Long setup hari Senin, dia pullbacknya di hari Selasa, hari Kamis kita sideway, dan sekarang di hari Jumat pullback. Jadi SPX secara teknikal dia bullish above line-nya di atas 4646, 4646. Tapi yang kita jadikan leading indicator kita yaitu fix. Oke, selama fix masih berada di bawah 22,480 dolar, SPX bullish sama dengan semua indeks dan saham. Fix merupakan leading indicator yang sudah terbukti. Lanjut ke cryptocurrency, BTC. Menarik hari ini. Ini yang sebenarnya hari yang gua tunggu-tunggu ya. Kita nggak bisa elak ya, kita punya downtrend dan punya histori tentang crypto winter. Oke. Jadi crypto winter dimulai di November 2021 tanggal 10. Sini dia nge-retrace 382 ya, dan belum mencapai target. Jadi kita masih nggak perlu dibela lagi. Emang BTC sedang berada dalam fase bearish. Inside this daily, weekly short, kita punya short series lagi di sini. Di trade di 382, ini mewakilkan market yang sangat-sangat bearish. Kita punya extensi di 382 di trade, berhasil mencapai target. Kedua berhasil mencapai target. Di sini ya. Lihat ini ada profit taking level itu ya di situ. Dan dia ngebreak di hari Senin kemarin. Dan sekarang di hari Jumat fix lagi. BTC melakukan pullbacknya. Bisa dilihat sini sudah ada reaksi buyer. Jadi kita gunakan low di hari Senin ke high di hari Jumat ini. Mungkin di hari Kamis ya. Sudah ada reaksi buyer ya. Jadi untuk Bitcoin selama berada di atas 41K, 429 dolar untuk exchange Bitstamp, Bitcoin bullish, dan mungkin kita bakal squeeze ke resisten lagi, nge-retest mungkin ke 382, 50 atau 618. Kalau nge-break mungkin itu menjadi pertanda baru lagi, ngebuat ATH baru. Tapi setelah kita nge-break resisten ini, kalau memang bakal nge-break 58,600K, kita perlu mempertahankan pullback setelah break ya. Kita perlu mempertahankan pullbacknya dan naik untuk ngebuat ATH baru. Oke. Jadi masih banyak PR ya. Kalau ini break, long setup yang ini break, long setup di hari Jumat ini break, ini bakal memvalidasi ulang resisten yang ada. Jadi strike down kalau kita gagal di sini. Maybe. Ethereum sama kayak ETH, sama kayak BTC, lakukan pullback yang pertama kali. Di Ethereum kita punya lebih clear ya untuk support di bawahnya. Dia benar-benar bounce di 618 selama berada di atas 2.909 dolar. Ethereum bullish.
Sekarang kita sudah melakukan pullback. Kita perlu konfirmasi supportnya, yaitu untuk nge-break $4.113 di intraday. Kita sudah melihat pullback ya. Ini pullback yang pertama. Dia bounce, sekarang sudah ada buyer di 382. Dia ikut BTC. Oke, ada request dari teman kita itu Kava. Ini tadi gua sedang ngelihat ini instrumen yang menurut gua nggak cocok untuk di trading berdasarkan analisa algo ya. Oke, tapi ya kita coba analisa karena dia benar-benar nggak nge-respect Fibonacci kalau bisa dilihat. Walaupun ya ada reaksi weak di 0,5. Di sini ada reaksi 0,618. Ya, reaksi itu akan selalu ada, itu sudah alami ya. Kita lihat kalau dari daily. Karena ini benar-benar bahaya banget kalau dijadikan intraday. Di daily kita ngelihat benar-benar nggak tahu ini kebetulan apa gimana ya. Yang jelas di sini udah ada short, ada partisipasi penjual dan berhasil mencapai target. So, yeah, I can call this ini bearish. Ya. Selama berada di bawah $6,859 kappa USDT ya, bearish. Ada lagi dari teman kita NIR. Nah, NIR menurut gue ini lebih cocok kalau kita analisa pakai algo. Kita lihat dari weekly. Dia punya long setup ya, yang berhasil mencapai target. Ini profit taking levelnya ketahuan banget. Setelah itu, dia di sini kalau nggak salah nggak buat tradisional. Long setup yang pertama, kita hapus. Bounce di 618, capai target. Di sini bounce-nya di 382. Di 382 bounce. Dan bisa dilihat di sini sudah ada profit taking level reaction ya. Karena dia ngebuat tradisional, ini harusnya jadi bullish buffline kita ya. Jadi menurut gua untuk NIR dia ngebuat tradisional. Kalau kalian ngikuti gold ya, sama. Ini namanya tradisional series. Retrace pertama, retrace kedua, dan sekarang kemungkinan berada ke retrace ketiga. Selama berada di atas $15,878 ya, NIR bullish. Oke, gua rasa itu cukup untuk sesi New York malam ini. Jika ada yang bingung silahkan ditanyakan di Discord atau di komen. Jika merasa terbantu dengan analisa ini, silahkan share video ini kepada teman-teman lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Itu saja dari saya. Selamat malam, terima kasih.